Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Jamal dalam video pembelajaran kita kali ini, yaitunya pertemuan pertama dan kedua KD ketiga kita pada semester ini, yaitu determinan, inverse matrix, dan transformasi geometri. Nah, buku sumber kita tetap sama, yaitu buku dari Kemendikbud dan modul pembelajaran matematika. Nah, pada KD ini kita ada 3 materi pokok, yaitu tentang determinan, tentang inverse, yang mana masing-masingnya akan kita bahas sifat-sifatnya, dan berfokus pada ordo 2x2, serta kita akan pelajari transformasi geometri dengan menggunakan konsep matriks. Baik, kita mulai saja dengan determinan matriks. Nah, pendahuluannya kita telah belajar sebelumnya berbagai macam bentuk matriks. Nah, salah satu bentuk yang paling umum adalah bentuk matriks persegi, yaitu yang berordo n kali n. Nah, spesial untuk matriks persegi, itu bisa saja disebut dengan ordo n. Nah, n ini sudah menandakan n kali n. Nah, biasanya dimulai dari 1x1, 2x2, 3x3, dan seterusnya. Ya, seperti ini ilustrasinya. Kalau 1x1, maka cuma ada satu entry atau satu elemen. Kalau 2x2 ada 4. Kalau 3x3, ini tipe 3x3, tentu ada 9, dan seterusnya. Nah, pada KD ini, karena bab ini merupakan bab di masa pandemi, kita hanya berfokus pada matriks persegi yang berordo 2x2 ini. Nah, jadi determinan matriks hanya ada pada matriks persegi. Kenapa? Karena kalau matriksnya tidak persegi alias persegi panjang, maka tidak akan bisa ditentukan determinannya. Nah, ini akan kita pelajari. Baik, kita mulai saja langsung konsep determinan matriks. Nah, definisinya. Kalau secara umum, definisi dari determinan matriks ini dipelajari di tingkat universitas. Tapi mungkin Bapak akan menyampaikan sedikit. Jadi intinya, determinan matriks ini adalah perkalian dari elemen-elemen yang tidak sebaris dan satu kolom gitu. Dengan pola tertentu yang disebut dengan inversi dan lain sebagainya. Jadi istilahnya cukup rumit. Makanya definisi secara umumnya tidak dipelajari di SMA. Tetapi sekarang kita akan bahas definisinya pada matriks 2x2 atau berordo 2x2. Nah, secara umum matriks 2x2 sebut saja A, itu elemennya A, B, C, D. Nah, determinan dari matriks A itu dinyatakan sebagai AD dikurang BC. Jadi, A dikali D dikurang B dikali C. Atau perkalian diagonal utama dikurang diagonal samping. Karena kita ingat kemarin, ini diagonal utama, sementara ini adalah diagonal samping. DU, DS. Nah, baik. Notasinya. Nah, sekarang setelah kita tahu bagaimana cara mencari determinannya, ada beberapa notasi atau cara penulisan dari determinan. Jika kita tadi ada matriks A, maka salah satu cara penulisannya ada seperti ini, yaitu dengan det A, ini bacanya determinan A, atau berikan mutlak dan ada huruf A-nya. A ini adalah nama matriks, jadi ini juga bacanya determinan A. Atau bisa dengan menggunakan matriksnya itu sendiri, yaitu determinan dari matriks A, B, C, D, atau ini dengan mutlak, dan di dalamnya ada elemen matriksnya A, B, C, D. Nah, mungkin kemarin teringat waktu ujian, ada soal yang menentukan apakah ini matriks atau bukan. Nah, ini bukan matriks, tapi ini determinan dari suatu matriks. Baik, contohnya kita punya matriks A. Elemennya 3, 2, 2, 1. Maka, jika ditanya determinan dari A, jelas perkalian diagonal utama 3 dikali 1 dikurang 2 kali 2. Maka jawabannya 3 dikurang 4, yaitu minus 1. Nah, inilah konsep dari determinan. Khususnya determinan 2 kali 2. Nah, setelah kita tahu konsepnya atau definisi dari determinan ini, pastilah ada sifat-sifat yang mengikuti. Ingat, kalau definisi, kita terima saja apa adanya. Kita tidak bisa mempertanyakan kenapa hal tersebut terjadi. Tapi kalau sifat, ini ada turunannya dari definisi. Tapi karena waktu yang terbatas, maka Bapak berikan saja apa saja sifat-sifatnya. Sifat pertama, yaitu jika kita punya dua matriks, sebut A dan B, yang berordo M kali M alias dia matriks persegi, dan diketahui determinan A-nya itu A, atau det A, determinan B-nya yaitu yang ini, maka determinan dari hasil perkalian A kali B akan sama saja dengan determinan A dikali determinan B.
Nah, sebenarnya ini harus kita buktikan kenapa hal tersebut terjadi, tapi karena keterbatasan waktu, ya kita terima saja. Tapi kalau Anda semua penasaran, silakan dibuktikan. Nah, contohnya di sini, kita punya matriks A, 4, 5, 2, 6, dan matriks B, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang coba kita kalikan A kali B. Apa terjadi? Ingat konsep perkalian, baris dikali kolom. Nah, kita kalikan dengan konsep perkalian, didapatkan ini, 19, 28, 20, 28. Nah, jika kita ingin menanya dari determinan AB, tentu 19 dikali 8 diagonal utama dikurang diagonal samping perkaliannya 20 kali 28. Hasilnya adalah 28 minus 28. Nah, ini ada kesalahan lagi, minus 28. Nah, sementara itu, kalau kita gunakan sifat, determinan dari A apa? Yaitu 4 dikali 6 dikurang 2 dikali 5. Hasilnya adalah 14. Sementara determinan dari B, 1 dikali 4 dikurang 2 kali 3. Nah, hasilnya minus 2. Akibatnya, kalau kita gunakan sifat, determinan A dikali determinan B adalah 14 kali min 2, alias minus 28. Nah, ternyata di sini, pada contoh ini, memang berlaku sifat 1, bahwa determinan dari AB akan sama dengan determinan A dikali determinan B. Baik, sifat keduanya. Jika kita punya matriks A, sebut saja matriks yang berodok M kali M, jadi sifat ini berlaku untuk semua matriks persegi, walaupun fokus kita cuma matriks 2 kali 2. Nah, berodok M atau berodok M kali M, sama saja. Maka, determinan dari A akan sama dengan determinan dari transposnya. Ingat, transpos apa kemarin? Yaitu baris dijadikan kolom atau sebaliknya. Yang ketiga, nah jika kita punya matriks A lagi, maka determinan matriks A akan sama dengan 1 per determinan inverse-nya. Jadi ini bacanya A inverse. Apa itu inverse? Nanti kita pelajari di slide selanjutnya. Nah, atau kebalikannya, yaitu determinan A inverse akan sama dengan 1 per determinan A. Ini lebih lanjut kita bahas pada konsep inverse matrix. Baik, jadi itu saja konsep dari determinan matriks dan sifat-sifatnya. Jika Anda ada yang ragu atau yang kurang paham, silakan kita diskusikan di WAG, baik secara personal maupun grup. Oke, kita lihat contohnya. Di sini tadi kita sudah tahu kalau determinant A apa, kita boleh saja determinant A. Nah, yang A ini tentu diagonal utama 4 dikali 6 dikurang 5 kali 2. Berapa? 24 dikurang 10 sama dengan 14. Yang B-nya determinan B. Nah, kita buat det B sebenarnya bebas. Apakah dengan notasi mutlak ini yang juga bacanya determinan B, itu sama saja. Berapa? 1 dikali 4 dikurang 2 kali 3. Hasilnya adalah 4 dikurang 6, yaitu minus 2. Nah, tadi kita telah punya sifat, maka yang C bisa kita kalikan dulu A kali B, tapi tentu itu lebih lama, atau langsung saja det A dikali det B. Jadi, det A dikali determinan B itu akan sama dengan 14 dikali minus 2, yaitu minus 28. Yang D, nah ini kita gunakan sifat. Determinan A transpos akan sama dengan determinan A, yaitu 14. Kalau Anda tidak percaya, bisa kita cobakan. A transpos itu akan sama dengan apa? Baris kali kolom, kolom jadi baris. 45 ke bawah, 45, 26, 26. Maka di sini jelas determinan A transpos 4 dikali 6 dikurang 2 kali 5, yang mana juga 14. Baik, jadi itu contoh soalnya dan ini adalah soalnya. Silakan Anda coba apakah bisa menemukan nilai hasil kali akar-akarnya. Ingat, di sini jika kita mengalikan 3x kurang 1 dikali x tambah 2, jangan lupa kurungnya, dikurang 3 dikali x tambah 1. Jadi mungkin kita coba sedikit. 3x kurang 1 dikali x tambah 2 dikurang 3 dikali x tambah 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena determinan ini sama dengan 0 pada soal. Nah, kita selesaikan ini. Nanti bisa kita temukan x-nya dan kita dapatkan hasil kali akar-akarnya. Silakan dicoba. Baik, selanjutnya salah satu aplikasi dari determinan matriks 2 kali 2. Nah, tentu kita belajar determinan ini pastilah ada fungsinya. Nah, jadi salah satu fungsinya adalah menyelesaikan SPLDV, atau sistem bersama linear dua variabel. Nah, ini definisinya. Jadi secara umum, determinan matriks M kali M, 1 kali 1, 2 kali 2, dan seterusnya,
dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear M variabel. Ya, sesuai dengan ordonya. Nah, ini disebut dengan kaidah Cramer. Karena yang kita pelajari sekarang adalah matriks 2 kali 2 saja, maka kita cukup M-nya yang sama dengan 2. Jadi bagaimana konsepnya? Nah, kita perhatikan. Secara umum, persamaan atau sistem persamaan linear 2 variabel bagaimana? Ya, seperti yang terlihat pada layar, yaitunya A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, ini adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya dengan cara matriks? Kalau sebelumnya kita tahu cara menyelesaikannya adalah dengan eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang kita perhatikan apakah dengan cara matriks ini lebih cepat atau dengan cara determinan matriks ini lebih lambat. Kita lihat. Nah, pertama kita ubah inilah bentuk perkalian seperti ini. Nah, kenapa bisa? Kita lihat ini. Kita uji apakah ini benar. A1 kali X kalau dengan perkalian matriks, baris kali kolom. Nah, A1 kali X ditambah B1 kali Y sama dengan C1. Nah, ternyata sama. Lalu bagi A2 kali X ditambah B2 kali Y. Baris kedua dikali kolom pertama ini. Sama dengan C2. Ternyata sama. Jadi, bentuk matriks ini memang benar adanya. Jadi, suatu sistem persamaan linear 2 variabel bisa diubah dalam perkalian matriks atau persamaan perkalian matriks. Nah, setelah ini, bagaimana cara kita menentukan X dan Y-nya? Yaitu dengan kaidah Cramer tadi, yaitu seperti ini. Nah, terlihat di sini, apa yang terjadi? Perhatikan, matriks ini A1, B1, A2, B2 tetap di bawah. Jadi kita cari determinannya A1, B1, A2, B2. Nah, itu untuk X-nya, bagian bawahnya. Sementara bagian atasnya, kita ganti yang kolom pertama. Nah, karena X ini berada pada barisan atau elemen pertama pada matriks ini, nah kita ganti yang A1, A2-nya dengan C1, C2. Nah, di situ konsepnya gitu. Maka langsung dapat X-nya nanti adalah determinan dari C1, B1, C2, B2 dibagi determinan matriks koefisien sistem persamaan linear 2 variabel tersebut. Sementara Y-nya, ya dengan cara yang sama, karena tadi yang diganti X adalah kolom pertama, maka Y yang diganti adalah kolom kedua dengan C1, C2-nya. Nah, lihat di sini. Kita lihat contohnya. Tentukan nilai X dan Y pada sistem persamaan ini. Nah, kita ubah jadi matriksnya. Apa itu? Ini 3, min 2, 4, 5. Ini jadi XY sama dengan min 1 dan 14. Nah, jawabannya, ya, lihat, kita ganti sesuai yang disebutkan tadi. Kalau kita ingin mencari X, kita ganti yang 3, 4 dengan min 1 dan 14 pada bagian atasnya. Ini dia, min 1, 14. Pada bagian bawahnya tetap yaitu matriks koefisien kita. Nah, kita cari determinannya, min 1 kali 5 dikurang min 2 kali 14, ini dia, dapatnya 23. Dan di bawahnya, 3 kali 5 dikurang min 2 kali 4, dapatnya juga 23. Dapat X-nya 1. Y-nya, dengan cara yang yang sama, kita ganti bagian yang kedua ini. Dari ini, min 25 diganti dengan min 1, 14. Ini dia, 3 kali 4 dikurang min 1 kali 4, dapat 46. 3 kali 5 dikurang min 2 kali 4 sama dengan yang tadi, dapat 23. Dapat jawabannya 2. Sehingga dengan cara ini, kita dapat menentukan solusinya dengan lebih cepat. Baik, itulah salah satu aplikasi determinan matriks 2 kali 2. Nah, mungkin bagi yang ragu silahkan ditanyakan di grup. Contoh soalnya. Nah, ini dia contoh soalnya. Pertama jelas kita misalkan, apa yang bisa kita misalkan, yaitu harga. Nah, kita misalkan, misal harga dari pensil itu sama dengan X. Sementara harga dari buku itu sama dengan Y. Nah, apa yang terjadi? 2Y, terbalik ya. Mungkin kita balik lagi. Buku dahuluan, maka kita buat buku saja. Jadi yang X buku, yang pensil Y. Nah, maka pada soal, Ahmad membeli 2 buku dan 1 pensil, berarti 2X ditambah Y sama dengan 8.000. Lalu apa lagi? 1 buku, 3 pensil. X ditambah 3Y sama dengan 9.000. Nah, ini adalah
sistem bersama linear dua variabel yang kita peroleh. Pertanyaannya, jika Catur membeli satu pensil dan satu buku, alias X tambah Y itu sama dengan berapa? Nah, kita selesaikan dengan cara determinan. Baik, dengan caranya, ya seperti tadi, kita ubah ke dalam bentuk matriksnya. Bagaimana? 2X tambah Y, berarti ada 2 di sini adalah ini 1, di bawahnya ini 1, ini 3. Sama dengan pelaksana yang langsung tidak dikali X-nya di atas, Y-nya di bawah. Karena kalau perkalian matriks, kita kembali ke atas. Ini 8.000 dan 9.000, mungkin kita 89 saja. Dan 1.000-nya kita simpan. 1.000 disimpan, biar lebih hemat tempat. Jadi kita kembalikan lagi. Nah, sekarang telah bentuk perkalian matriks. Maka kita bisa langsung menentukan X dan Y-nya. X-nya bagaimana tadi? 21 diganti dengan 89. Ingat tadi, 2 diganti dengan 8. Jadi kolom pertama, kalau mencari X, kolom pertama diganti dengan hasilnya ini. Berarti 8, 9. Sudah ini tetap 1, 3. Dibagi dengan matriks koefisiennya. Kita ganti warna, yaitu 2, 1, 1, 3. Nah, ini untuk cari X-nya. Maka kita perlu apa? Kita cari 8 kali 3 dikurang 1 kali 9 dibagi 2 kali 3 dikurang 1 kali 1. Sama dengan 24 dikurang 9 dibagi 6 dikurang 1. Jawabannya adalah 24 kurang 9 itu adalah 15 dibagi 5 sama dengan 3. Itu untuk X-nya. Untuk Y-nya dengan cara yang sama, kita peroleh apa? Y sama dengan determinan dari 21-nya tetap, 1/3-nya diganti dengan 89. Jadi ini menjadi 89. Sementara yang di bawahnya tetap. Ya, tetap 21, 1, 3. Jadi 2, 1, 1, 3. Nah, apa hasilnya? Yang di atas jadi 2 kali 9, 18, dikurang 8. Di bawahnya, tadi sudah ada hasilnya berapa? 5. Ini jadinya 18 kurang 8 itu 10, dibagi 5 sama dengan 2. Jadi X-nya berapa? 3. Atau 3.000, karena tadi 1.000-nya disimpan. Jadi X sama dengan 3.000, di sini kita buat X sama dengan 3.000, sementara Y sama dengan 2.000. Sehingga yang diminta soal X tambah Y itu sama dengan 3.000 ditambah 2.000 sama dengan 5.000. Nah, ini jawaban untuk soal kita. Baik, silakan Anda kerjakan contoh soal berikut. Ada 2 soal ini untuk bisa lebih memahami lebih lanjut. Nah, seperti yang dibilang tadi, untuk matriks 3 kali 3 tidak terdapat dalam KD sekarang ini, karena sekarang kita menggunakan KD di saat pandemi. Tapi kalau KD normal atau di buku Kemendikbud, Anda bisa lihat itu kita pelajari matriks 3 kali 3. Baik, itu tentang determinan matriks. Kita lanjut ke inverse dari matriks. Nah, sebelum masuk ke inverse matriks, kita lihat pendahuluannya. Nah, anak-anak semua, sekarang kita mempelajari tentang matriks. Berarti semesta kita adalah matriks. Dan khusus sekarang, khusus tentang inverse dan determinan, semesta kita adalah matriks persegi. Nah, sekarang kita kembali ke semesta yang sudah lama kita pelajari. Apa itu? Semesta bilangan real. Nah, ingat, bilangan real. Nah, sekarang kita fokus ke bilangan real, fokusnya ke operasi perkalian. Perhatikan di sini. Kita punya bilangan real, sebut saja bilangan bulat biar mudah, 3 gitu. 3 dikali berapa yang hasilnya 1? Maaf, 3 dikali berapa yang hasilnya 3? 3 dikali berapa? Jelas, dikali 1. Oke. Sekarang bilangan lain. Setengah dikali berapa yang hasilnya setengah? Juga 1. Nah, secara umum sekarang, jika kita punya bilangan A, dikali berapa yang hasilnya tetap A, alias tetap dirinya sendiri? Juga 1. Nah, ternyata perkalian sebarang bilangan dengan 1, itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Karena hal tersebut berlaku, maka 1 ini disebut dengan apa? Identitas.
identitas. Atau lebih detailnya atau lebih spesifiknya adalah identitas perkalian. Namun sekarang kita gunakan saja istilah identitas. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya, jika kita punya bilangan, masih dalam konsep bilangan real, kita punya bilangan 3 lagi. Oke, 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 1? Alias 3 dikali berapa yang hasilnya identitas gitu. Dikali berapa? Dikali sepertiga. Ya, karena 3 kali sepertiga, 1. Oke, kita coba yang lain. Bilangan min setengah lagi, jangan setengah. Min setengah dikali berapa yang hasilnya 1? Alias min setengah dikali berapa yang hasilnya identitas gitu. Kali min 2. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa bisa kita dapat itu sepertiga, bisa dapat itu min 2? Ya, mungkin coba-coba atau saling membagi. Oke. Nah, istilah ini, yang kita dapat ini, apa namanya? Ya, itunya. Di sini terlihat, sepertiga itu disebut dengan inverse dari 3. 3 juga disebut juga inverse dari sepertiga. Jadi dia saling menginverskan. Nah, kenapa itu disebut inverse? Karena dia menghasilkan identitas atau menghasilkan 1 kalau pada bilangan real ini. Nah, ini juga jadi min 2 adalah inverse dari min setengah dan sebaliknya itu dan sebaliknya. Nah, ini juga berlaku secara umum ya. Secara umum apa? Jika ada A, maka dikali berapa yang hasil 1? Yaitu dikali seper A. Ingat, seper A itu, di sini catatannya, seper A itu kan sama saya dengan A pangkat min 1. Atau A inverse. Nah, jadi A dikali A inverse-nya akan sama dengan 1. Ini pada bilangan real. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, apakah semua bilangan dikalikan dengan suatu hasilnya bisa 1? Apakah ada bilangan yang tidak bisa menghasilkan 1 dikalikan dengan 1? Ada. Ya, ada. Apa itu? Coba 0. 0 dikali berapa yang hasilnya 1? Apa jawabannya? Tidak ada. Nah, di sini bisa dibilang 0 tidak punya inverse. Jadi jika suatu bilangan tidak bisa dikalikan dengan sesuatu supaya hasilnya 1 atau supaya hasilnya identitas, bilangan tersebut disebut tidak punya inverse. Nah, jadi apa kaitannya dengan matriks yang akan kita pelajari ini atau inverse matriks ini? Nah, jadi inverse matriks dan hal yang kita pelajari ini analoginya sama dengan ini. Analogi sama. Jadi, pola pikir kita itu akan sama dengan konsep bilangan real yang kita pelajari sejak SD atau SMP dahulu. Oke, Anda, kita mulai saja konsep dari inverse matrix. Nah, pertama notasinya, sebelum kita masuk ke definisinya. Jadi secara umum, notasi dari inverse matrix itu adalah A pangkat min 1, tapi bacanya A inverse. Sama atau mirip dengan istilah pada bilangan real tadi. Oke, jadi definisinya apa? Kalau untuk secara umumnya, inverse matrix itu adalah suatu matriks kebalikan yang memenuhi sifat tadi, yaitu A dikali A inverse, ya sesuai definisi tadi Anda, A dikali A inverse, atau A inverse dikali A sama dengan identitas. Nah, itu adalah identitas. Karena kita belajar matriks 2 kali 2, maka bisa kita tulis I2 saja. Tapi kalau secara umum IN. Nah, jadi ini dia, jika A-nya 2 kali 2, maka I-nya adalah I2 kali 2 atau I2 saja, yaitu 1001. Nah, ingat, jadi yang identitas adalah yang diagonal utama 1, dan selain diagonal utama adalah 0. Oke. Nah, selanjutnya Anda, itu cara menentukan inverse matrix. Nah, kalau secara umum, tidak ada cara yang sama menentukan inverse matrix, sama seperti determinan. Tidak ada satu cara yang sama untuk menentukan determinan 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Kenapa? Karena definisinya tidak semudah itu gitu. Nah, sekarang untuk 2 kali 2, ini adalah cara untuk menentukannya. Apa? Jika kita punya matriks A yang sama dengan A, B, C, D, maka A inverse-nya akan sama dengan 1 per determinat A. Ingat, determinat apa tadi? AD dikurang BC dikali A join A. Nah, jadi ini bacanya adalah A join A namanya. Apa itu A join A? Yaitu kita menukarkan letak dari
diagonal utama kita AD, kita tukarkan letaknya menjadi DA. Sementara diagonal sampingnya dikali min 1. Jadi kalau B jadi min B, kalau C jadi min C. Nah, inilah cara untuk menentukan inverse matriks 2 kali 2. Dan sekarang kita cuma belajar yang 2 kali 2 ini. Nah, kalau 3 kali 3 bagaimana? Ya, ada di buku cetak, tapi tidak kita pelajari. Kalau bagi Anda yang tertarik, silakan dibaca. Baik, jadi ini buktinya. Jadi rumus ini tidak jatuh dari langit gitu. Jadi ini ada turunannya dari definisi ini. Nah, ini dia. Ini terdapat dalam buku yang dari satu lagi, bukan buku Kemendikbud, yaitu buku yang satu lagi ada di awal dahulu. Nah, mungkin silakan dibaca nanti. Nah, ini contohnya. Kita punya matriks A. Maka A inverse-nya bagaimana? 1 per determinant A. Determinannya bagaimana ini? Determinant A itu sama dengan 3 kali 1 dikurang 2 kali 2. Jelas minus 1. Jadi 1 per minus 1. A join A, 3 dan 1 ditukar letak, 1, 3. 2 dikali min 2, min 2. Hasilnya adalah ini. Kalau kita ragu apakah ini hasilnya, coba dikalikan. A dikali A inverse. Baris kali kolom, hasilnya 1. Baris ini kali kolom ini, hasilnya 0. Baris kedua dikali kolom ini, hasilnya adalah 0. Baris ini dikali kolom kedua ini, hasilnya adalah 1. Ternyata benar, ini adalah identitas pada ordo 2. Oke, jadi itulah konsep dari inverse matrix. Jika Anda ragu, silakan ditanyakan di grup. Oke, setelah kita tahu definisinya dan konsepnya, pasti adalah sifat dari inverse matrix ini. Nah, sifat pertama, jika kita punya matriks A, B, dan AB yang memiliki inverse, jadi syaratnya harus punya inverse. Kenapa? Karena seperti konsep dalam bilangan real tadi, tidak semua matriks nanti yang punya inverse. Apa yang tidak? Nanti kita lihat. Nah, akan berlaku ini. A inverse jika diinverskan kembali, ini tinggal pangkat min satunya. A inverse jika diinverskan kembali akan menjadi matriks A lagi. Nah, ini jelas definisi tadi. Lalu apa lagi? A dikali B jika diinverskan akan sama dengan B inverse dikali A inverse. Nah, perhatikan ini letaknya sangat berpengaruh. Kenapa? Karena sifat dari anti komutatif. Jadi secara umum A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A. Ingat pelajaran di awal kita bahwa suatu perkalian matriks itu tidak komutatif. Jadi jika A dikali B diinverskan akan sama dengan B-nya dahulu. B inverse dikali A inverse. Begitu pula jika B dikali A diinverskan, maka A-nya dahulu kalau kita ingin lain. Itu A inverse dikali B inverse. Nah, ingat ini anti komutatif. Nah, sekarang ini yang tadi disebutkan, apa hubungan inverse ini? Kenapa harus dipertekankan kata-kata inverse? Nah, di sini terlihat, jika A adalah matriks persegi, maka A itu akan disebut dengan singular jika determinan A-nya sama dengan 0. Nah, ingat, determinan apa tadi? Perkalian kolom utama, diagonal utama dikurang perkalian diagonal samping. Nah, jika hasilnya adalah 0, maka A-nya atau matriksnya itu disebut matriks singular. Tapi jika hasilnya tidak sama dengan 0, alias bisa minus, bisa positif, bisa pecahan, dan lain-lain, maka itu disebut matriks non-singular. Nah, apa kaitannya dengan inverse? Apa kaitan determinan dengan inverse? Mungkin Anda bisa memperhatikan tadi, inverse apa rumusnya? 1 per determinan. Nah, jika determinannya 0, apa yang terjadi? 1 per 0. 1 per 0 apa? Tidak terdefinisi. Nah, karena tak definisi, maka apa yang bisa kita simpulkan? Jika determinan A sama dengan 0, alias A-nya singular, apa jadinya? Dia tidak punya inverse. Nah, jadi matriks singular tidak punya inverse. Sama seperti konsep tadi, kalau di bilangan real, 0 tidak punya inverse. Tapi kalau di matriks yang determinannya 0, otomatis matriks tersebut tidak punya inverse. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini inverse dari matriks P. Nah, jelas. Pertama kita cari dengan determinan P-nya. Determinan P-nya berapa? 7 kali 1 dikurang 3 kali 2. Yaitu 7 dikurang 6 sama dengan 2. Nah, setelah dapat, lalu kita mencari P inverse-nya. Yaitu 1 per determinan P dikali A join-nya. 71 tukar tempat dikali min. Min 2, min 3. Sama dengan 1 per, wah ini 1 ya, salah kita 1. 1 dikali 1 min 2 min 3, 7. Jadi 1 per 1 ya, 1 per 1.
1 dikali berapapun tetap hasilnya berapapun itu. Maka ini jawabannya adalah matriks 1, min 2, min 3, 7. Nah, ya ini ada soal lain. Oke, jadi itu contoh soalnya. Silakan kerjakan soal lainnya yang terlihat pada layar untuk berlatih memahami konsep dari inverse matrix. Ya, ini banyak soal lainnya, silakan dicobakan. Dan itu saja materi kita pada video ini. Jadi ada 2 konsep yang kita pelajari pada video ini, yaitu konsep determinan matrix dan inverse matrix. Nah, masing-masingnya ada sifatnya. Apa fungsi sifat? Untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan persoalan. Lalu tadi pada determinan ada salah satu aplikasinya, yaitu menyelesaikan sistem sama linear 2 variabel. Apakah hanya dengan determinan saja? Coba dengan inverse. Apakah dengan inverse kita bisa menyelesaikan SPLDV juga? Nah, silakan dicobakan Anda jika penasaran. Baik, jadi itu aja materi kita. Jika ada yang ragu, silakan ditanyakan di WAG. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.